Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Ahmad Hairozi SPDGR CGP Angkatan 9 Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, dengan pengajar praktek Ibu Junarti Aswati SPD dan fasilitator Ibu Hajah Hidni Gramatolina Ramdayani SPD MOrg MPD. Kita mulai dari bagian yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Keputusan-keputusan masuk akal yang dimaksud antara lain: 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, kebutuhan belajar yang dimaksud di dalam definisi pembelajaran berdiferensiasi ini dijelaskan oleh Tomlinson terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dalam melihat kesiapan belajar murid, Tomlinson mengibaratkan seperti mengatur equalizer suatu musik. Berikutnya, minat belajar. Minat diartikan sebagai suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, minat situasional yang dipengaruhi oleh lingkungan belajar murid, dan yang kedua adalah minat individu atau minat yang berasal dari minat diri atau personal dari murid itu sendiri. Kemudian, apa sih tujuan pembelajaran berbasis minat ini? Tomlinson menjelaskannya sebagai 1. Murid merasa ada kecocokan dengan sekolah terhadap hal yang disukainya. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua mata pelajaran. Yang ketiga, menggunakan minat murid sebagai jembatan mempelajari ide atau pengetahuan baru. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid ini mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Dalam menentukan profil belajar murid, ada 4 hal yang kita lihat. Yang pertama, lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, budaya. Apakah siswa lebih cenderung suka belajar santai atau terstruktur? Apakah dia pendiam atau ekspresif? Apakah dia orangnya personal atau impersonal, dan lain sebagainya. Kemudian gaya belajar. Seperti yang kita tahu, gaya belajar ini ada 3. Yang pertama visual, itu belajar dengan melihat. Kemudian auditory, belajar dengan mendengar. Dan yang ketiga adalah kinestetik atau belajar sambil melakukan sesuatu atau bergerak. Dan yang terakhir, profil belajar dilihat dari kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Sesuai dengan kecerdasan majemuk ini, kita tahu bahwa kecerdasan manusia terbagi menjadi 8 kecerdasan. Nah, siswa kita berada pada atau kecenderungan belajar mereka berada pada posisi yang mana. Selanjutnya, bagaimana kita mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan. Yang pertama, diferensiasi konten,
Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten terkait dengan konten apa yang akan dibelajarkan kepada murid. Konten yang diberikan kepada murid hendaknya dilakukan dengan melihat kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Selanjutnya, diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses yang kita berikan ke murid. Apakah harus kita berikan dengan individu atau dengan kelompok atau dengan cara yang lainnya. Intinya, memperhatikan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan jenis tagihan atau tugas yang diberikan kepada murid. Tagihan produk yang diberikan bisa berupa tes, pidato, hasil diskusi, diagram, portofolio, dan lain sebagainya. Dalam pemberian tugas harus memperhatikan indikator dan tujuan pembelajaran serta dikombinasikan dengan kebutuhan belajar murid. Terakhir kita melihat bagaimana keterkaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Kaitan modul 2.1 dan modul 1.1. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai proses menuntun segala kodrat yang dimiliki murid agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu perwujudan dari proses menuntun kodrat murid karena di dalamnya kita memberikan perlakuan kepada murid yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Entah itu melihat dari kodrat alam dan kodrat zaman yang dialami oleh murid kita. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.2 adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan akan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga merupakan pelaksanaan peran seorang guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan realisasi dari visi guru penggerak, yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Terakhir, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi, murid harus senantiasa mengingat kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati agar pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal, sehingga tujuan pembelajaran, yaitu salah satunya bagaimana menguatkan kodrat murid itu sendiri, dapat tercapai atau terwujud. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru hebat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.